Yep. Kawasan wisata Hotel Ibu Ani. Tadi aku ingin konten di Jangan Maremah, hey guys. Malioboro. Dulu cintaku padamu, kemanapun kan ku bawa, walaupun harus ku terjang lautan bara. Dulu cintaku padamu, ke guru ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru,
yoga. Lagi beryoga ceria. Ontel. Ramai sekarang ya Mas. Alhamdulillah Mas. Dari pagi penuh dari ujung ke ujung. Iya. Maaf, dari mana Mas? Dari asli Jogja sih. Asli Jogja Mas. Oh. Iya. Dari mana? Jogja, Bantul. Jalan Galurang. Oh, Kaliurang. Jalannya. Jadi utara UGM 1 kilo ya. Iya, iya. Oh, penuh. Sudah dari kemarin apa baru? Hanya gitu setiap tahunnya. Kalau alam ya itu Kaliurang, Mbak Marijan itu naik jeep itu nyaman. Gimana sekarang itu Gunung Merapi? Oh aman Mas, Oh, aman aman. sekali ya. Ya, biasanya kalau ada yang mau meletus kayak kasih tahu kayaknya. Oh iya Mas, dan sebenarnya ada sih kecil-kecil gitu, Iya. bukan letus apa itu, anu ya, jadi memang harus keluar lah hari itu gitu. Iya. Toh misalkan sampai nggak keluar. Wah, Pekalongan. Oke. Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan. Kaca benggala, cermin impian yang hilang dan hinaan. Dendam merasuk jiwa di perjalanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rau, Kengken Kabari, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan saja dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, dan mudah-mudahan saja ternyata jodoh kita adalah seorang elit global, pemirsa. Waduh. Atau juragan MBG, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, apapun jodoh kita, minumannya adalah teh botol sosro. Oke, pemirsa yang berbahagia, apapun jodoh kita, mudah-mudahan jodoh yang terbaik, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Mamang doakan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh sebelum datangnya perang dunia ketiga. Amin. Bagi saudara yang bingung untuk mencari jodoh, saudara datanglah ke Yogyakarta, pemirsa. Insya Allah ya ketemu jodoh di stasiun Tugu Yogyakarta. Baik pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan lili guys. Selamat pagi. Selamat pagi di kota Yogyakarta tahun 2025 dalam edisi perjalanan epik Jogja Selawe. Selawe bahasa Jawanya kan 25 ya, Jogja 25. Yang tayangnya tahun 2026 ketika Piala Dunia. Waduh. Piala Dunia, kira-kira saudara mendukung tim mana nih ya? Kalau Mamang sendiri mendukung Iran. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan saja ya tahun-tahun yang akan datang Indonesia masuk Piala Dunia. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lili ya, selamat pagi Li. Aduh. Sudah sarapan belum Li? Waduh. Kalau belum sarapan, marilah kita sarapan. Karena episode ke-19, perjalanan epik ke-19 akan tambah seru sekali pemirsa. Waduh ya, menurut Mamang seru, nggak tahu menurut saudara-saudara ya. Mudah-mudahan saudara juga tambah seru ya. Seru, tanda seru ya, bukan tanda tanya. Nah bagi saudara yang mempunyai tanda tanya, bertanya kenapa Mamang ada di kota Yogyakarta,
Dan bagaimana ceritanya ya saudara tontonlah episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi pemirsa. Waduh, supaya kronologis dan tidak pusing 7 keliling. Mirip dengan Paman Gober yang kembang kepis gara-gara saat Hormuznya tutup buka ya. Kukuring ditutup ku anjeun dibuka, tutup buka ruksak engselna. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-19 Mamang sudah berada di kota Yogyakarta, kota terindah, tepatnya di Jalan Malioboro. Waduh, jalan unik, jalan imajiner filosofi Keraton Yogyakarta. Yang konon katanya kalau lari-lari di sini akan tambah umur panjang pemirsa. Amin. Dan kebetulan hari itu adalah hari Minggu tahun 2025 bulan Juni. Yang jelas tanggalnya memang lupa lagi ya. Atau tanggal berapa tuh? Karena hari Minggu otomatis di sini banyak ibu-ibu pakai legging pemirsa. Banyak olahraga di sini. Waduh, hilir mudik dan setengah car free day di sini. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, banyak sekali warga Yogyakarta yang semangat berolahraga di pagi hari pemirsa. Apalagi kalau olahraga di Jalan Malioboro ini terasa menyejukkan, menyegarkan, dan insya Allah ya aura negatif akan terrefresh kembali menjadi positif pemirsa. Kata siapa Mamang sudah bahas ya di episode sebelumnya. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah Mamang berada di depan gedung DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Yogyakarta, yang menandakan bahwa Yogyakarta ini ternyata adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi pemirsa. Buktinya ini ada DPRD nih, pertanda ada demokrasi ya. Mungkin saudara juga akan bertanya, kan Yogyakarta itu istimewa keraton pemirsa ya, yang monarki dan kerajaan, tapi kenapa ada demokrasi? Itulah keunikan demokrasi ala Yogyakarta. Nah, bagi saudara yang penasaran seperti apa ceritanya demokrasi ala Yogyakarta, tonton episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi pemirsa supaya kronologis. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang berolahraga di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Jalan Malioboro. Waduh, ternyata ya jasmani Mamang kembali bugar pemirsa, aura Mamang kembali seger. Waduh, jiwa Mamang kembali bergelora pemirsa, darah mudanya naik pemirsa. Waduh, bukan tensinya yang naik tapi darah mudanya naik. Waduh, siap-siap mengeksplor daerah istimewa Yogyakarta di hari pertama. Kira-kira Mamang mau kemana nih? Oke pemirsa yang berbahagia, itu artinya Mamang sudah 300 km dari rumah Mamang di Provinsi Provinsi Jawa Barat, tepatnya di kota Tasikmalaya. Kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah beliau kelak akan menjadi pemimpin Nusantara Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Sultan Jogja, Sultan kita semua, termasuk Sultan Mamang, meskipun Mamang bukan orang Jogja, tapi Mamang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan beliau berumur panjang dan sehat-sehat selalu. Amin. Treneng. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-19 ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama, serta bisa mendamaikan dunia. Ya Mamang berdoa mudah-mudahan dunia kembali damai, karena ketika video ini tayang, episode ke-19, dunia dalam keadaan genting ting ting ting, tinung 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 tinung. Waduh, Selat Hormuz masih ditutup ya, kadang dibuka kadang ditutup. Waduh,
Paman Gober bikin pusing 7 keliling. Waduh, apalagi Israel kembang kempis menuju kepunahan tahun 2027. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, dunia dalam keadaan genting merebet-rebet ke Perang Dunia Ketiga. Nah, bagi saudara yang merindukan Perang Dunia Ketiga, siap-siaplah kembali ke zaman batu. Saudara mau kembali ke zaman batu? Abang sendiri tidak mau ya. Waduh. Oleh karena itu mudah-mudahan dunia kembali damai, kembali tentram ya, kembali tenang, dan mudah-mudahan saja ini adalah salah satu pertanda bahwa bangsa Palestina akan segera merdeka, terbebas dari hama-hama Israel ya, terbebas dari penjajahan, tentram, tenang, dan damai ya, seperti sejak zaman dahulu kala, sejak zaman sebelum berdirinya Israel. Memang sebagai bangsa Indonesia mendoakan kepada bangsa Palestina, mudah-mudahan bangsa Palestina kembali merdeka seperti sejak zaman dahulu kala, kembali damai, kembali tentram dan sejahtera. Amin. Memang berdoa mudah-mudahan bangsa Palestina merdeka. Merdeka Palestina, Free Palestine. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah duduk manis di Dewan Perwakilan Rakyat, kursi Dewan, maaf, ya duduk manis di depan gedung DPRD DIY ya, tepatnya di sepanjang jalan Malioboro di bawah pohon gayam dan sejuknya pohon asem Jawa. Waduh, Mamang akhirnya terpikir untuk mengeksplor Jogja di hari pertama, yaitu ke Hollywood pemirsa. Waduh, ke Hollywood ya, Hollywood ya, tempat syuting film pemirsa. Waduh, ternyata di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta, ada studio mirip dengan Hollywood pemirsa. Waduh, jadi film-film nasional, baik itu film kolosal, film zaman dulu, film zaman sekarang, atau film masa depan, atau film-film tentang film gaib, film horor. Ternyata studionya ada di Yogyakarta pemirsa. Waduh, bahkan syuting Kaca Benggala pun ada di sini pemirsa. Waduh. Kaca Benggala, cermin cinta keduniawian, gelora rasa cinta penderitaan. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang pun akan pergi ke Hollywood khas Indonesia, yaitu Studio Gamplong di Yogyakarta yang jaraknya 18 km dari Malioboro, tepatnya dari titik depannya DPRD DIY pemirsa. Waduh, ini arahnya ke arah barat pemirsa, ke perbatasan antara Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman pemirsa, dengan sungai Kulon Progo, sungai legendaris zaman perang Diponegoro pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, untuk pergi dari Jalan Malioboro ke Studio Gamplong ternyata tidak terlayani Trans Jogja pemirsa. Waduh, setelah tanya-tanya ke haltenya Trans Jogja, ada petugas di situ. Kira-kira naik bis apa untuk pergi ke Studio Gamplong? Bisnya ada pemirsa, mungkin nanti akan turunnya di Sedayu pemirsa. Tetapi dari situ ya, Mamang harus naik taksi online, ojek. Waduh, dan di situ sulit sekali kendaraan umum ke sana pemirsa. Oleh karena itu, Mamang pun langsung aja naik taksi online langsung dari Malioboro pemirsa. Dan kebetulan Mamang pun mesen taksi online Maxim dengan drivernya asal Kaliurang pemirsa. Ternyata beliau sangat menyenangkan ketika naik mobil Maxim ini. Waduh. Tetanggaan dengan Gus Miftah pemirsa. Waduh ya, Gus Miftah ya. Teh manis pemirsa, teh botol sosro. Sayangnya ketika mau mengedit ya, Mamang lupa ini mas drivernya namanya siapa. Oleh karena itu Mamang sebut aja beliau adalah Mas Kaliurang. Waduh, mas driver dari Kaliurang, Yogyakarta, tetanggaan dengan Gus Miftah pemirsa. Waduh.
Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang langsung aja mesan ya, dan beberapa menit kemudian Mamang langsung naik mobil Maxim menuju Hollywoodnya Java, Hollywoodnya Indonesia, Studio Gamplong Yogyakarta pemirsa. Di sini ada studio semua film. Waduh, film kolosal ke, film zaman dulu ke, film zaman sekarang atau film masa depan. Waduh, termasuk salah satu yang terkenal film Kaca Benggala, Bumi Manusia. Waduh. Dan juga film Dukun Trinil pemirsa. Waduh, dan juga film-film yang lain termasuk entah film layar lebar ataupun juga sinetron pemirsa. Kira-kira seperti apa tuh? Oleh karena itu Mamang pun langsung aja pergi ke Studio Gamplong. Jarak antara Malioboro ke Studio Gamplong itu 18 km. Studio Gamplong ini letaknya di Kapanewon, Moyudan, Kabupaten Sleman, berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Waduh, dekat dengan Kali Progo pemirsa, kali legendaris Pangeran Diponegoro. Jadi dari Jalan Malioboro ini ya ke arah barat pemirsa, ya melewati Jalan Yogyakarta Wates atau Yogyakarta ke arah Jakarta pemirsa, ke arah Bandung ke arah Tasikmalaya. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang pun pergi ke Studio Gamplong dengan mobil Maxim. Waduh, melewati Jalan Malioboro yang kebetulan pas para pengunjungnya masih ramai pemirsa, masih ada yang sedang olahraga, jogging-jogging, waduh, jalan kaki, waduh, bermain kesana kemari pemirsa di sekitaran Jalan Malioboro. Sambil menikmati perjalanan dari Malioboro menuju Studio Gamplong, Mamang akan sedikit cerita tentang salah satu raja dan sultan Yogyakarta. Beliau adalah orang hebat, orang terkenal, bahkan membuat Yogyakarta menjadi istimewa. Beliau adalah Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ayahanda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 atau dikenal dengan HB9. Beliau adalah Raja Jogja ke-9 pemirsa, Sultan Jogja ke-9, di mana beliau adalah seorang pahlawan nasional. Dan bahkan beliau adalah seorang tokoh nasional ya, yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, yang sejahtera, yang besar saat ini. Bayangkan kalau tidak ada beliau, mungkin Indonesia yang baru lahir akan dimangsa oleh penjajah pemirsa, akan tamat pemirsa. Tapi berkat beliaulah ya, negara Indonesia terselamatkan hingga menjadi negara yang besar. Nah, beliau pun pernah menduduki berbagai pangkat dan jabatan. Salah satu yang tertingginya adalah wakil presiden bersama Bapak Harto, ya, wakil presiden pertama Orde Baru pemirsa. Beliau juga dijuluki sebagai Sultan Tahta untuk Rakyat. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita tentang beliau. Ya, yang jelas bukan cerita bagaimana beliau berjuang menghadapi Belanda pemirsa. Waduh, karena Mamang sudah membahas ya berkali-kali tentang beliau di channel Mamang. Ya, saudara scroll aja lah. Kalau nggak salah hampir 10 episode tentang beliau pemirsa. Waduh. Nah, kali ini Mamang pun akan membahas beliau, tapi dari segi yang lain pemirsa, yaitu keunikan karakter beliau yang merakyat pemirsa. Waduh, saking merakyatnya dan bersahaja ya, beliau seolah-olah tidak merasa menjadi seorang sultan pemirsa. Waduh, seorang sultan yang agak lain pemirsa, seorang sultan yang dicintai rakyatnya, bahkan merakyat pemirsa. Saking merakyatnya, banyak cerita dan kisah-kisah unik yang sampai-sampai sebagian kisah adalah kisah yang bikin Mamang geleng-geleng kepala kalau Mamang menceritakannya. Salah ya. Kalau saudara mendengarkannya, saudara pun akan geleng-geleng kepala ya. Waduh, ceritanya sangat unik ya. Ada yang lucunya juga, ada yang seriusnya,
Ya mirip-mirip dengan cerita drama Cina pemirsa, maaf drama Korea, waduh, telenovela atau sinetron pemirsa, waduh, bak cerita film. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita tentang kisah-kisah beliau yang merakyat. Kisah tentang beliau bersama rakyat, waduh, yang mirip-mirip kalau zaman sekarang Haji Udin dengan rakyat pemirsa, waduh. Namun sayangnya kalau zaman dulu tidak ada video atau mungkin konten. Seandainya kalau zaman dulu ada konten ya, zaman HB9 ada konten YouTube, mungkin ya cerita-cerita beliau ya sama miripnya dengan Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi. Ada kisah romantisme merakyat atau sisi rasa kerakyatannya pemirsa. Waduh, romantisme ketika beliau membaur dengan rakyat, berkomunikasi dengan rakyat. Waduh, terkadang ketika berkomunikasi, berinteraksi dengan rakyat, ada kisah-kisah unik yang menggelitik pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 atau HB9. Romantisme beliau bersama rakyat, romantisme beliau ketika berada di tengah-tengah rakyat, sehingga rakyat mencintai beliau. Bagi saudara yang tertarik dengan cerita Mamang, tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tidak tertarik ya jangan nonton ya. Simpel dengan Mamang, suka tonton, tak suka jangan nonton ya. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah, tak tercover dana LPDP, SKTM ya, apalagi minta dana sosial ke Mamang. Waduh, Mamang aja kan belum jadi presiden ya, karena Mamang pun kalau mengupload video mencari wifi gratis. Gratisan pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang tidak tertarik atau mungkin ceritanya sudah tahu ya, simpel dengan Mamang skip aja lah. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara dilimpahkan rezeki, dimudahkan mendapatkan rezeki, dan mudah-mudahan saja salah satu keturunan saudara ada yang menjadi miliarder atau menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa ya, mudah-mudahan saja doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat di episode ke-19. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Oleh karena itu bagi saudara yang punya pendapat, kita sharing-sharing di kolom komentar, asalkan komenan saudara tidak berbau-bau masa, tidak berbau-bau abu randa yang suka menggonggong atau bikin keonaran ya. Mohon maaf aja apabila ada komentar yang bikin keonaran. Mamang sebagai admin otoriter akan skip. Karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Sri Sultan Es Puter dan Pedagang Beras. Kebersahajaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tercermin kala dia memperlakukan para sahabat dan rakyatnya. Ditulis oleh Hendy Jo 11 April 2021. Suatu senja di tahun 1146, kereta api luar biasa yang datang dari Yogyakarta terhenti di stasiun Klender, Jakarta Timur. Kendati memuat sejumlah pejabat Republik Indonesia yang akan melakukan perundingan dengan pihak sekutu dan Belanda di Jakarta. Namun kereta tersebut tak bisa gerak lagi di stasiun Klender ya. Karena harus ada izin dari NIKA pemirsa, yaitu pemerintahan sipil Hindia Belanda. Waduh, izin masuk ke Jakarta. Namun tak urung izin masuk Jakarta dari NIKA ya. Akhirnya para penumpang pun kepanasan pemirsa, karena saat itu cuaca di Klender benar-benar panas sekali pemirsa. Waduh, siang bolong begitu. Waduh, dan keretanya jangan pikir kereta Argo
Willys ya, atau Argo Bromo yang ada AC-nya pemirsa. Waduh, zaman itu tidak ada AC pemirsa. Ada AC es balok ya, tapi itu pun ya hanya kereta-kereta tertentu. Terkadang es baloknya juga habis dan tidak terasa dingin pemirsa. Waduh, sudah beberapa menit kereta api tak jalan jua. Cuaca kalender yang panas membuat para penumpang kegerahan. Rasa dahaga pun mendera. Namun sayang, tak ada pedagang asongan yang lewat, apalagi ya resto kereta api. Waduh, jangan pikir ada resto saat itu. Ya meskipun keretanya sekelas Sultan, kereta pejabat ya, tapi kalau dibandingkan dengan sekarang, itu sekelas kereta api tanpa restoran alias KRD pemirsa. Waduh, kereta api komuter Bandung Raya pemirsa. Akhirnya karena kepanasan, Dr. Abdul Halim, salah satu penumpang di kereta tersebut, memutuskan keluar dari gerbong. Ya tujuannya untuk mencari yang segar-segar pemirsa. Waduh, yaitu mencari minuman dingin. Karena di seberang stasiun Klender itu banyak sekali para pedagang. Baru saja meloncat keluar, tiba-tiba terdengar suara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 atau HB9 dari belakangnya. Malah mengikut pemirsa. Waduh, "Hai dok, mau kemana?" Tanya Raja Jawa itu. "Ah tidak, saya mau mencari minuman," jawab Halim. "Saya ikut dok," jawab Sri Sultan sambil meloncat dari dalam kereta api. Begitu juga dengan adik sang sultan, yaitu Pangeran Bintoro, ikut ya mengikuti kakaknya. Jadi 3 orang ini turun dari kereta api. Dengan ikutnya pemimpin tanah Jawa dan adiknya ya, membuat terperangah Bapak Halim. Waduh, menyaksikan itu Bapak Halim agak terperangah, terkejut pemirsa. Kok mau ya bangsawan ikut dengan kami? Waduh, dia tak berani mengajak Sri Sultan karena berpikir mana mungkin seorang bangsawan, seorang sultan dengan kedudukannya sangat tinggi, pemimpin tanah Jawa, mau nongkrong ya, mau nongkrong di angkringan atau nongkrong di pedagang kaki lima pemirsa, sambil jongkok sambil minum di pinggir jalan. Waduh, dan sialnya juga tak ada restoran berkelas di sekitaran stasiun Klender. Yang ada mungkin warteg dan warung pemirsa. Waduh, ini bisa bikin repot. Mana ada restoran yang lumayan di dekat stasiun ini, pikir Halim. Seperti dikisahkan dalam buku Tahta untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono ke-9, disunting oleh Atma Kusuma. Meskipun agak segan, Bapak Halim menunggu Sri Sultan dan Pangeran Bintoro untuk menyertainya cari minuman. Mereka kemudian jalan beriringan keluar dari lingkungan stasiun Klender. Beberapa meter dari stasiun nampaklah seorang tukang es puter tengah melayani para pembelinya. Kebanyakan para pembelinya adalah rakyat biasa pemirsa. Ada tukang beca juga, ada juga pemuda pengangguran. Waduh, bahkan petugas kereta api. Merasa jengah jika seorang mengajak Sultan dan adiknya ya jajan di pinggir jalan, apalagi sambil jongkok atau mungkin sambil duduk di bangku panjang menghadap jalan. Waduh, ini Pak Halim ini ketakutan ya, wibawa Sultan itu jatuh gara-gara mengajaknya jajan di pinggir jalan pemirsa. Karena merasa jengah kalau mengajak Sri Sultan dan adiknya itu minum di pinggir jalan, akhirnya Pak Halim pun ya terus berjalan melangkah melewati gerobak es puter ya. Bahkan dalam hatinya, waduh, nggak bisa minum nih. Diajak minum takut pemirsa ya, takut jatuh wibawa ya Sultan dan adiknya. Namun siapa sangka Sultan sendiri yang mengajaknya. "Hai dok, mengapa jalan terus? Ini kan ada es puter. Di sini aja kita minum bersama." Waduh, pucuk dicinta ulang pun tiba pemirsa. Akhirnya Pak Halim pun ya, karena diajak oleh Sultan, akhirnya mau
membeli es puter. Waduh, padahal tadi juga pingin beli es puter ya. Karena takut jatuh wibawa sultan, sultan sendiri yang mengajak. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara kalau mengajak orang biasa sih ya tak risih atau mungkin tak jengah ya. Tapi kalau mengajak presiden, bayangkan kalau kita bersama presiden ya. Mungkin kita mengajak pun segen pemirsa. Waduh, mengajak untuk jajan di pinggir jalan. Ya takutnya jatuh wibawanya pemirsa. Waduh. Kayak mirip dengan si dia ya, dengan seseorang yang dicintai. Kalau kita pacaran ya. Kira-kira mau nggak diajak makan di pinggir jalan? Waduh, takut putus pemirsa. Itulah yang dirasakan oleh Pak Halim ketika diikuti oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan adiknya untuk mencari minuman segar. Jadilah mereka bertiga jajan es putar di depan stasiun Klender. Anehnya, tak nampak gelagat dua bangsawan itu terlihat rikuk. Dengan santainya mereka menikmati es putar sambil berdiri di sela lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki. Bahkan di sela-sela itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya bergabung dengan pembeli yang lain. Tak disangka pembeli yang lain tak sadar bahwa di pinggirnya adalah seorang sultan tanah Jawa pemirsa ya, sultan yang dihormati. Seandainya para pembelinya tahu bahwa di pinggirnya adalah sultan, mungkin agak lain pemirsa. Sultan pun ya merahasiakan dirinya di tengah-tengah rakyat yang sedang membeli es putar, termasuk kepada abang pembeli es putarnya juga pemirsa. Waduh. Sesekali Sultan Hamengkubuwono ke-9 pun ya duduk jongkok pemirsa. Waduh. Berserta dengan pembeli yang lain sambil menikmati es putar di pinggir jalan pemirsa. Jadi itulah penanda bahwa beliau ini tak gengsi ya. Tak mentang-mentang beliau adalah seorang raja. Waduh, beliau adalah tanda bahwa seorang raja yang merakyat pemirsa, yang mau membaur dengan rakyatnya pemirsa. Waduh. Kalau memang jadi raja mungkin tak usah turun dari kereta api ya. Cukup suruh aja anak buahnya, "Hei, belikan aku es putar, belikan aku es putar." Yang insya Allah nanti akan terkirim COD es putarnya pemirsa. Namun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sultan Jogja ini ya agak lain pemirsa. Beliau turun langsung ya, beli langsung, meminum es putar ya, mencicipi es putar di pinggir jalan, membaur dengan rakyat pemirsa. Dengan kejadian itu mendadak hilanglah sikap segan dari Bapak Halim ya kepada beliau. Ya, beliau adalah seorang bangsawan, seorang sultan, seorang raja yang dihormati ya. Akhirnya mencair pemirsa. Yang tadinya segan ya, kaku karena berbeda beliau adalah sultan, akhirnya berkat sikap beliau lah ya cair pemirsa. Cair membaur pemirsa. Waduh. Dengan kejadian itu mendadak hilanglah sikap segan dari saya terhadap orang bangsawan yang feodal itu, dan mulai berpikir oleh saya bahwa orang ini selanjutnya mungkin dapat menjadi kawan yang akrab. Ungkap Abdul Halim dalam bukunya Tahta untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan. Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kebersahajaan Sri Sultan Hamengkubuwono juga terceritakan dalam bukunya SK Trimurti. Ya, beliau menceritakan pada tahun 1150-an. Suatu hari Sultan Hamengkubuwono ke-9 pulang belusukan dari pelosok Jogja. Ya, beliau ini suka belusukan pemirsa ya ke berbagai tempat. Salah satunya ke Desa Godean. Desa Godean yang jaraknya dekat sekali dengan studio Gamplong pemirsa. Waduh. Di Desa Godean ini ya, beliau mengendarai Land Rover untuk keliling-keliling ya, untuk memantau wilayah Yogyakarta. Ketika sedang belusukan keliling-keliling dengan Land Rover atau Jeep Rover Amerika ini, waduh,
tiba-tiba dihentikan oleh seorang nenek-nenek tua pemirsa. Waduh, nenek-nenek penjual beras sambil nyepah pemirsa. Waduh, memakan pinang sirih pemirsa. Waduh, beliau ini adalah pedagang beras. Tanpa pikir panjang, si Sultan menghentikan jeep buatan Inggris itu, ya, karena dihentikan oleh sang nenek. Waduh, belum juga mengeluarkan sepatah kata, perempuan tua itu berseru, "Niki, karung-karung beras, Niki diungkahe." Ini artinya tolong angkut beras ini. Waduh. Rupanya sang penjual beras yang tak mengenal wajah Sultan mengira Raja Jawa itu sebagai supir angkot beras yang biasa membawa para pedagang ke pasar Kerangan di wilayah kota Yogyakarta. Dikiranya bahwa Sultan ini adalah taksi online pemirsa. Waduh. Atau mungkin dikiranya adalah supir angkot pemirsa. Bagaimana sikap Sultan? Ya menuruti pemirsa. Menuruti sang nenek. Ya menuruti sang nenek untuk mengangkut beras tersebut ke dalam jeep. Berasnya berat-berat pemirsa, terdiri dari 2 karung besar. Waduh. Ya kemungkinan satu karungnya 1 kintal ya. Kalau 2 karung 2 kintal. Kebayang seorang sultan mengangkut karung 2 kintal pemirsa. Si Sultan pun mengangkat 2 karung besar beras ke bagian belakang kendaraannya. Sementara itu, sang penjual beras langsung menaiki jeep dan duduk di samping Pak Sultan. Sepanjang jalan mereka mengobrol dengan akrabnya. Tak sadar omel-omelan dan obrolan-obrolan ya, obrolan ibu-ibu itu didengar dan di depan Sultan pemirsa. Waduh. Ya mungkin salah satunya gosip juga pemirsa. Bisa kan ibu-ibu suka menggosip ya. Antara menggosip dan mengomel. Bagaimana dengan Sultan? Ya beliau hanya tersenyum saja pemirsa. Waduh. Ya sambil sesekali menjawab perkataan nggih ya. Waduh. Sepanjang jalan mereka mengobrol dengan akrabnya hingga tak terasa sampai tujuan. Tanpa diperintah, Sultan lantas keluar dari mobil. Dengan tangkasnya menurunkan karung-karung berisi beras yang sangat besar. Begitu selesai, penjual beras itu lantas merogoh kemben usangnya dan mengeluarkan uang. Uang kertas perempuan pada zaman dahulu termasuk sang nenek itu disimpan di kemben pemirsa dekat dengan payudara susu. Maaf. Uang lembaran yang sudah usang dan kusut tersebut ya disodorkan ke Pak Sultan. Lelaki ramah itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Disikapi seperti itu, alih-alih berterima kasih, sang penjual beras malah mengomel-ngomel. Dikiranya sang sopir tidak mau menerima ongkos karena jumlahnya yang kurang. Dengan sabar, Pak Sultan mengatakan, "Pun boten sisah mbak yuk." Artinya tidak usah bayar mbak, gratis. Waduh. Tanpa menunggu jawaban dari si penjual beras, Pak Sultan lantas kembali ke setirnya dan kembali memacu Land Rovernya ke arah keraton. Namun beda dengan si Mbak Yunya malah mengomel-ngomel. Karena apa? Karena tidak mau menerima uang. Dikiranya uangnya sedikit ya, ongkosnya sedikit pemirsa. Akhirnya dikiranya supirnya marah. Waduh, dengan tidak menerima uang dari Mbak Yu atau sang nenek ini, itu artinya supirnya pika sebelen pemirsa. Tak sopan pemirsa. Ya, karena beliau tidak tahu bahwa supirnya itu adalah Sultan pemirsa. Akhirnya Sultan yang mencintai rakyatnya ya meninggalkan sang nenek tersebut. Waduh. Duit kok nampik sumengkean temen tak sopir kui, gerutu penjual beras itu. Ya siapa yang tak berkata demikian di zaman susah itu, jika ada sopir angkutan yang begitu belagu ya, tidak mau menerima duit. Waduh, zaman tahun 1950 kan zaman susah ya, disodorkan uang tak mau pemirsa. Ini supir edan pemirsa. Waduh. Kendaraan Pak Sultan sudah berlalu, namun perempuan itu tetap saja mengomel-ngomel tanpa disadari. Sudah lama perilakunya disaksikan banyak orang di pasar tersebut ya.
dilihat oleh banyak orang. Bahkan sebagian orang tahu bahwa yang diomeli sang nenek ini adalah beliau sang sultan pemirsa. Waduh, Ngarso Dalem atau Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tiba-tiba seorang polisi lalu lintas menghampiri penjual beras itu dan memberitahu jika supir yang baru diomelinya adalah Ngarso Dalem alias Sultan. Waduh, bayangkan saudara mengomel-ngomel ya. Ternyata yang diomelinya itu adalah presiden pemirsa. Waduh. Bukan main kagetnya penjual beras itu. Bahkan saking kagetnya ia lantas terhuyung-huyung dan jatuh pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit Bethesda. Kejadian itu lantas berkembang dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga Sultan. Si Sultan mendapat laporan bahwa si penjual beras dirawat di rumah sakit Bethesda. Maka beliau pun memerlukan datang untuk menengoknya. Akhirnya Pak Sultan pun menengok sang nenek. Sang nenek yang sakit di rumah sakit gara-gara mendengar Sultan. Sultan pun datang menjenguknya. Waduh, kira-kira gimana ceritanya? Ya pastinya sangat terkejut pemirsa. Waduh. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Kebersahajaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Meskipun seorang raja Jawa, orang-orang mengenalnya sebagai pribadi yang murah hati dan sederhana. Ditulis oleh Hendy Jo 10 April 2021. Bertanyalah kepada sesepuh di Yogyakarta, siapa pemimpin yang menjadi panutan mereka? Pastinya jawabannya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Hingga kini orang-orang tua di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya tak pernah akan melupakan sosok seorang Ngabei Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Ngarso Dalem atau Raja Jawa. Waduh, banyak kalangan yang memandangnya sebagai sosok terbesar di sepanjang zaman. Waduh. Kami akan selalu mengingat dan menghormati Sinuwun, ujar Ki Herman Sinung Janutama, budayawan sekaligus penulis sejarah asal Yogyakarta, yang memang kutip dari historia.id. Sejatinya kisah kesederhanaan dan kemurahan hati yang dimiliki oleh beliau ketika dilantik menjadi Raja Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1140 bukan saja diketahui oleh rakyatnya, para koleganya di luar lingkungan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi saksi betapa pemurahnya Sri Sultan. Komandan Sahdan, seorang TNI, ketika tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta pada Juni 1149, TNI harus mengisi kekosongan kawasan ibu kota Republik Indonesia. Selain itu, sebagian anak buah Panglima Besar Jenderal Sudirman akan sering berhadapan dengan para peninjau PBB. Nah, disinilah masalah muncul. Kenapa muncul? Karena penampilan prajurit-prajurit TNI sesudah gerilya pakaiannya compang-camping pemirsa. Waduh, sama sekali jauh dari kelayakan sebuah tentara dari segi seragam. Masa iya seragam tentara yang akan diwawancarai oleh peninjau PBB memakai seragam compang-camping pemirsa? Karena maklumlah TNI yang datang ke Yogyakarta itu sehabis perang gerilya menghadapi Belanda pemirsa. Waduh, sebagian besar pakaian mereka sudah rombeng karena terlalu lama berperang di dalam hutan. Demi menjaga harga diri TNI di depan para peninjau PBB dari dunia internasional termasuk pejabat tinggi Belanda, maka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merogoh kocek sakunya sendiri, uang pribadinya sendiri untuk membeli dan membuat seragam militer yang layak, lengkap dengan tutup kepala para prajurit supaya tampil di depan dunia internasional. TNI kita selain gagah di hutan juga gagah dalam berdiplomasi. Masa iya kita berdiplomasi dengan pakaian compang-camping habis kemarin sore bertempur di dalam hutan. Waduh.
Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan pemerintah Republik Indonesia? Ya itulah ya, ketika usai perang menghadapi Belanda, adakan perjanjian, keuangan Republik Indonesia minim pemirsa ya. Minus sekali pemirsa, bahkan kosong, boro-boro untuk membeli seragam. Waduh, untuk membeli kopi pun ya tidak ada pemirsa. Oleh karena itu, berkat Sultan Hamengkubuwono ke-9 itulah ya penyelamat bangsa Indonesia, sekaligus penyelamat harga diri martabat TNI di depan dunia internasional. Itulah pertama kali baret digunakan secara resmi di lingkungan TNI, ungkap sejarawan Mukardi yang memang kutip dari historia.id. Sebagai Menteri Negara dan Koordinator Keamanan Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi beliau ini ya Sultan, meskipun Sultan mempunyai jabatan penting di Republik Indonesia, dari Menteri Keamanan dan Menteri Kesejahteraan, Menteri Perekonomian, bahkan kelak menjadi wakil presiden pemirsa ketika era zaman Pak Harto. Nah, saat menjadi Menteri Koordinator Keamanan Republik Indonesia tahun 1950-an, pasca penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia, Sri Sultan dengan Land Rovernya kerap belusukan juga ke seluruh wilayah Yogyakarta untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Tak jarang ia melakukan sendirian tanpa kawalan pemirsa. Yang paling unik, meskipun tidak dikawal, Pak Sultan ini ya alhamdulillah selamat. Ada cerita juga bahwa Pak Sultan mengendarai Land Rover ini ya tak terlihat sebagai sultan pemirsa, tapi terlihat sebagai driver biasa. Waduh, sebagai supir angkot biasa pemirsa. Atau mungkin zaman sekarang ya, supir Maxim, supir Gokar ya, waduh, atau Grab biasa pemirsa. Bahkan diceritakan juga bahwa Pak Sultan ini ya, saking panasnya udara di Yogyakarta, terkadang bertelanjang dada, mirip-mirip kuli pada umumnya. Waduh. Atau terkadang pakai kaos oblong ya, mirip-mirip dengan rakyat pada umumnya. Tak terlihat mahkota, apalagi pakaian dinas kerajaan saat belusukan ya mengelilingi tanah Yogyakarta. Beda dengan sekarang ya, orang yang mempunyai jabatan pakai seragam ya, pangkatnya retel, waduh, dari kiri ke kanan pemirsa. Seolah ketika jalan berat sekali dengan pangkat pemirsa. Waduh, dengan atribut, dengan pin pemirsa. Waduh, menunjukkan kebanggaannya mempunyai jabatan. Lain halnya dengan Pak Sultan Hamengkubuwono ke-9, beliau keliling-keliling ya belusukan dengan memakai kostum ala rakyat ya, ala rakyat biasa. Tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang sultan dengan pangkat-pangkatnya pemirsa. Waduh. Bahkan beliau belusukan sendirian pemirsa. Sendirian. Salah satu belusukannya kelak akan dicegat oleh emak-emak pedagang beras pemirsa. Waduh. Cerita ketika belusukan, sekembalinya belusukan dari wilayah Tempel, Kabupaten Sleman. Kebetulan Pak Sultan ini berangkat bersama tim. Waduh, bersama tim ya, bertiga. Salah satu komandannya adalah Komandan Brigade ke-9 Divisi 3 di Ponorogo. Ketika melewati daerah Tempel, mereka menyaksikan asap mengepul dari arah selatan pabrik gula Medari. Rupanya itu adalah kelakuan tentara Belanda yang geram dan sebelum mundur ya meninggalkan Yogyakarta karena Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda pun bikin ulah, salah satunya menumpahkan drum-drum yang berisi minyak residu atau sekarang minyak tanah. Waduh, ke sungai yang ada di sana lalu membakarnya. Nah, kebakarannya itu membahayakan pabrik sekaligus membahayakan perkampungan, sekaligus juga membahayakan hutan-hutan di sekitarnya yang kebetulan saat itu memasuki musim kemarau pemirsa. Waduh. Demi melihat situasi itu dengan tangkas, Pak Sultan membanting setirnya karena saat itu meskipun dikawal Pak Sultan ya selalu menyetir sendiri. Waduh.
dengan di belakangnya ada 3 orang ya tentara yang mengawalnya. Keluar dari jalur utama dan memotong dengan jalan pintas melalui tanah persawahan. Land Rover itu ya abruk-abrukan kerusukan ke persawahan dan jalan desa yang berbatu yang masih ditumbuhi semak-semak belukar untuk memadamkan kebakaran yang ditumpahkan minyaknya oleh tentara Belanda. Begitu sampai ke lokasi ya, pasukan lantas berloncatan, menggunakan pacu yang tadinya tersandar pada dinding-dinding rumah penduduk ya. Pasukan dengan sigapnya menimbun api-api yang menjalar dengan pasir hingga padam. Dengan 3 orang pasukan dan juga ajudannya ya memadamkan kebakaran yang hampir saja memusnahkan pabrik sekaligus memusnahkan perkampungan. Para penduduk awalnya tak berani memadamkan karena yang membakarnya adalah tentara Belanda. Tetapi dengan adanya Tentara Nasional Indonesia sekaligus seseorang ya yang memadamkan bertiga, akhirnya kebakaran pun usai ya, padam. Nah, setelah padam penduduk pun berhamburan keluar. Tak disangka yang memadamkannya itu adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Jogja pemirsa. Ngarso dalam pemirsa. Kebayang kalau zaman sekarang ya pejabat melihat kebakaran, pasti akan telepon lalu rapat dulu. Berkoordinasi sana sini. Akhirnya setelah diputuskan ya kebakarannya udah habis pemirsa. Sudah menjalar kemana-mana. Jadi itulah kesigapan ya, tanpa rapat, tanpa koordinasi, tanpa menyuruh sana sini ya, langsung sendirian pemirsa. Kalau melihat pasukan seperti itu, ini mirip-mirip yang ada di Jawa Barat pemirsa. Ya, ketika ada cangcut yang berkelimpangan ataupun sampah-sampah yang berserakan, atau gorong-gorong yang tersendat, tiba-tiba ya pejabat ini langsung turun, langsung membersihkan pemirsa. Bahkan langsung ya menggerus, ada jemuran yang tak indah, tak elok, cangcut di jalan, langsung dipindahkan pemirsa. Padahal itu kan pejabat pemirsa. Itu terjadi di Jawa Barat. Nah, kelakuannya itu mirip-mirip dengan Pak Sultan pemirsa, Sultan Hamengkubuwono ke-9. Mungkin saudara sudah tahu ya yang ada di Jawa Barat. Yang jelas beliau bukan Haji Udin, tapi Bapak Aing. Maaf. Lain kesempatan saat belusukan di Kota Gede, Yogyakarta. Secara tiba-tiba Pak Sultan menghentikan Land Rovernya, lantas melangkah menuju pasar. Di hadapan seorang perempuan penjual beras, ia sekonyong-konyong berhenti dan berjongkok sambil memegang butiran beras. "Niki disade pinten, Mbak Yu seliter?" tanya Sri Sultan ya, menanyakan harga beras 1 liter. Mohon maaf apabila bahasa Jawa Matang ya agak belit-belit. Sambil tersenyum genit, perempuan itu menjawab, "Mirah kemawon kok mas." Murah kok mas. Perempuan itu tak sadar bahwa yang membelinya itu adalah Sultan. Karena pada saat itu beliau tidak memakai baju kebesarannya, tetapi memakai baju rakyat biasa pemirsa. Saat transaksi masih berlangsung dengan akrabnya, tiba-tiba seorang pedagang tua, emak-emak, beliau mengenal Sri Sultan, berseru, "Hei, aja wani-wani kui, ini ngarso dalem." "Hei, kamu berani-beraninya sama Sri Paduka atau dengan Sultan?" Kontan gegerlah situasi pasar ya saat itu. Orang-orang seisi pasar yang sedang berbelanja atau bertransaksi semuanya berjongkok saat mengetahui kehadiran rajanya di tempat itu. Kebersahajaan beliau terlihat dari kerendahan hatinya yang luar biasa, kesukaannya berbaur dengan rakyat biasa, serta keputusannya menyumbangkan kekayaan keraton demi menyelamatkan Republik Indonesia. Meskipun beliau berstatus raja atau pejabat tinggi di Republik Indonesia.
Bukti nyata kesederhanaan dan kerendahan hati yang mengutip dari berbagai sumber termasuk historia.id. Yang pertama, menyetir mobil sendiri dan bertelanjang dada. Beliau pernah menyetir mobil sendiri dari Jakarta menuju Yogyakarta. Saat melintasi Cirebon dalam cuaca panas, ia melepas bajunya dan menyetir dengan bertelanjang dada. Beliau bahkan sempat dihentikan oleh polisi lalu lintas berpangkat rendah yang kebingungan karena di dalam SIM tertera jabatan Menteri Pertahanan sekaligus Raja Jogja. Apa yang terjadi ya? Polisi itu dengan gemetarnya harus menilang Pak Sultan. Pak Sultan bilang tilang saja. Waduh. Akhirnya polisi itu menilang Sultan, pemirsa. Waduh. Jadi inilah kesan para pejabat tinggi ya yang mentaati aturannya. Waduh, beda dengan zaman sekarang. Ya, istrinya ditilang, waduh, suaminya ngamuk, pemirsa ya. Suaminya mentang-mentang punya jabatan, pemirsa. Waduh, punya kekuasaan. Waduh. Lain halnya dengan Pak Sultan. Pak Sultan yang salah ya, mungkin menerobos rambu lalu lintas atau mungkin menerobos ya tanda lalu lintas. Akhirnya diberhentikan oleh polisi. Pak Sultan pun tahu ya bahwa itu melanggar. Akhirnya meminta beliau untuk ditilang saja. Kalau pejabat sekarang ditilang polisi, maka polisi tersebut ada dua kemungkinan ya, turun jabatan atau dimutasikan yang sangat jauh sekali. Waduh. Namun lain cerita dengan polisi yang menilang Pak Sultan. Pada akhirnya polisi itu pun kelak naik jabatan, pemirsa, karena kejujurannya, bahkan dipindah tugaskan ke Yogyakarta. Yang kedua, berbaur tanpa protokoler. Beliau sangat senang turun langsung ke masyarakat. Dalam sebuah kisah, beliau pernah tiba-tiba berhenti dan berjalan ke pasar untuk menanyakan harga beras secara langsung kepada para pedagang. Waduh, salah satunya ya bertemu dengan pedagang dengan memakai pakaian biasa. Bahkan orang yang jarang melihat Sultan ya tak terlihat bahwa beliau adalah seorang sultan. Jadi terlihatnya orang biasa-biasa saja, kecuali yang sudah sering bertemu dengan sultan. Yang ketiga, gemar makanan rakyat. Pak Sultan dikenal sangat menyukai jajanan sederhana seperti es putar dan makanan tradisional lainnya yang beliau nikmati layaknya rakyat biasa. Bahkan dalam satu kisah, beliau suka jajan di pinggir jalan, pemirsa. Waduh, nongkrong di pinggir jalan dengan pakaian atribut rakyat biasa, pemirsa. Seolah-olah identitas kesultanannya ya disamarkan untuk tidak diketahui oleh banyak orang. Yang selanjutnya, tidak melekat pada kemewahan. Meski memiliki harta yang melimpah untuk membiayai kas negara yang kosong di awal kemerdekaan, beliau tidak menggunakannya untuk bermewah-mewah, melainkan diabdikan sepenuhnya bagi bangsa dan negara, bahkan menolong masyarakat kecil, pemirsa. Waduh. Mengapa Pak Sultan atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dikenal dengan sangat sederhana dan merakyat? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dikenal sangat sederhana dan merakyat karena penanaman nilai moral yang kuat sejak kecil, pendidikan modern yang membumikan cara pandangannya, serta prinsip kepemimpinan yang mengutamakan pengorbanan demi rakyat. Latar belakang ini membentuk sosoknya sebagai pemimpin yang egaliter, sangat anti korupsi dan dermawan. Jadi beliau ini mempunyai pandangan egaliter dan dermawan. Nah, bagi saudara yang tidak tahu egaliter adalah sifat atau pandangan yang meyakini bahwa semua manusia memiliki derajat, hak, dan kedudukan yang setara. Sedangkan dermawan, ya orang yang suka membantu orang lain, ya bagi orang lain yang membutuhkan. Waduh. Berikut faktor utama yang membentuk kepribadiannya menjadi seorang yang sederhana, egaliter, dermawan, pemirsa. Waduh, dan juga sangat anti korupsi.
Yang pertama, karena beliau mendapatkan pendidikan barat yang membumi. Ingat, pendidikan barat yang membumi. Meski sejak muda menempuh pendidikan di Belanda yang notabene pendidikan ala Eropa, orang barat, dan sangat akrab dengan budaya barat, namun beliau berprinsip untuk tetap menjadi wong Jowo alias orang Jawa. Hal ini menjadikan sangat demokratis namun tidak meninggalkan identitas asalnya. Ya, meskipun belajar menjadi orang barat, tetapi budaya Jawanya tetap melekat, pemirsa. Belajar ilmu pengetahuan barat, ya tak melupakan ilmu-ilmu filosofi wong Jowo. Waduh. Jadi budaya barat dengan budaya Jawa melekat di dalam diri Pak Sultan. Yang kedua, empati terhadap penderitaan rakyat. Selama masa penjajahan Jepang, beliau menolak proyek pembangunan jalan militer demi melindungi rakyatnya dari penderitaan dan romusa yang menumbuhkan ikatan batin yang kuat dengan masyarakat. Ya, Pak Sultan ini bagaimana caranya melindungi rakyatnya pada saat penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, atau sedang perang kemerdekaan, atau pasca kemerdekaan yang terjadi huru-hara, salah satunya G30S PKI, pemirsa. Waduh. Dan juga ya fenomena-fenomena sosial yang terjadi di Yogyakarta yang membahayakan masyarakat Yogyakarta. Nah, Pak Sultan ini bagaimana caranya membantu mereka, ya, entah itu dengan tenaga, pikiran maupun dana. Yang terakhir adalah prinsip Nyawiji. Apa itu prinsip Nyawiji? Yaitu menyatu dengan rakyat. Beliau meyakini bahwa seseorang pemimpin harus rela berkorban dan mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi atau tahtanya. Kekayaan keraton seringkali beliau gunakan untuk membiayai pemerintahan Republik Indonesia dan membantu masyarakat yang susah. Selain itu, prinsip Nyawiji ini ya tercermin ketika beliau membaur dengan masyarakat, ya, suka makan makanan tradisional, ya, memakai pakaian ala orang desa, ya, tak dikenal oleh orang lain, sehingga bisa membaur menjadi wong cilik, pemirsa. Waduh, meskipun beliau adalah seorang sultan. Nah, dari situlah ya, maka beliau dijuluki adalah pemimpin untuk rakyat, pemirsa. Rakyat yang menjadi sultan atau pemimpin rakyat, tahta untuk rakyat. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, mungkin kisah-kisah beliau banyak sekali ya. Ketika Mamang mencari sumber pun ya, kisah-kisah beliau ya ketika membangun menjadi masyarakat atau menjadi rakyat ya, bersama rakyat dengan kesederhanaannya, banyak sekali cerita-cerita unik, pemirsa. Waduh. Namun hanya beberapa yang diceritakan di Mamang. Ya, selebihnya saudara yang penasaran, saudara bisa membaca buku Tahta untuk Rakyat dan juga sumber-sumber yang lain, pemirsa. Atau insya Allah nanti Mamang akan membahas ya kisah-kisah unik selanjutnya tentang Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan mudah-mudahan saja ya, bagi siapapun yang kelak akan menjabat di negeri ini ya, maka belajarlah dari Pak Sultan ya, si Sultan Hamengkubuwono ke-9 tentang kesederhanaan ya, prinsip Nyawiji. Apa itu? Menyatu dengan rakyat. Jadi kalau seandainya sudah menyatu dengan rakyat, membaur dengan rakyat, rakyat merasa nyaman, rakyat merasa memiliki sultan yang sederhana, waduh, membantu mereka, maka secara otomatis ya kepemimpinan beliau pun akan tetap terjaga ya selama-lamanya, bisa ya dijaga oleh siapa? Oleh rakyat. Bahkan para pendosa diperbolehkan masuk. Enggak, asal dia mau bertobat. Bagus mitah nih.
Tuhan.